Nama pesantren Tebu Ireng yang berdiri tahun 1899 di wilayah Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur sudah terkenal seantero Nusantara. Untuk mencapai kejayaan seperti saat ini, jalan terjal harus ditempuh oleh pesantren yang didirikan Kyai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama itu. Salah satu perjuangan beratnya ialah saat para santri Tebu Ireng harus melawan kelompok pendekar hitam pimpinan Dukun Saktiwiro yang menguasai tempat maksiat bernama Kebo Ireng. Kebo Ireng merupakan sebuah lokalisasi yang berada di areal pabrik gula Desa Cukir, di mana untuk mengikat warga supaya mau menyerahkan tanah dan menjadi buruh pabrik, pemerintah Belanda sengaja mendukung berdirinya tempat maksiat Kebo Ireng. Setiap malam, para buruh pabrik selalu mengunjungi dan menghabiskan uang di lokalisasi Kebo Ireng. Terlebih usai menerima gaji sebagai buruh. Akibatnya, warga banyak yang terjerat hutang karena kalah berjudi maupun bermain perempuan. Kondisi itu tentu membuat Belanda senang, karena dapat terus mengikat warga menjadi buruh pabriknya. Sehingga apapun keputusan Wiro beserta anteknya, Belanda selalu berada di belakang mereka. Dalam memimpin Kebo Ireng, selain dibantu oleh para pendekar didikannya, Wiro juga didampingi seorang wanita cantik penari tayu bernama Sartini. Meski lembut dan cantik, Sartini dikenal cerdik dan merupakan wanita yang paling berpengaruh dalam setiap keputusan yang diambil oleh Wiro. Kondisi Desa Cukir yang semakin suram dengan meningkatnya kriminalitas seperti perampokan serta kemiskinan yang parah membuat seorang kiai bernama Sakiban prihatin. Sehingga kiai yang juga terkenal piawai mendalang itu mendatangi Kyai Haji Hasyim Asy'ari untuk membantu menyelamatkan warga Desa Cukir dari cengkraman maksiat Kebo Ireng. Setelah mendengar cerita Kiai Sakiban dengan seksama, Kyai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya bersedia mendirikan pesantren di wilayah utara pabrik Cukir demi menyelamatkan warga dari kemaksiatan Kebo Ireng yang didukung Belanda. Namun, untuk membangun pesantren tidaklah mudah. Apalagi Belanda sangat alergi dengan yang namanya pesantren. Sebab sebelumnya di wilayah tersebut pernah ada sebuah pesantren bernama Sumoyono yang memberontak kepada Belanda. Sehingga untuk menyamarkan kegiatan pesantrennya, Kyai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan padepokan silat. Di mana untuk mengisi padepokan tersebut, Kyai Haji Hasyim Asy'ari melalui Kiai Sakiban memanggil beberapa santri pendekar dari Cirebon yang tentunya memiliki ilmu kanuragan mumpuni. Di samping menyamarkan pesantrennya menjadi padepokan silat, demi menarik masyarakat, Kyai Haji Hasyim Asy'ari juga melakukan dakwah terselubung melalui praktek pengobatan secara Islam melalui wirid atau zikir. Setidaknya, ada sekitar 28 santri yang belajar di pesantren berkedok padepokan silat tersebut. Setiap malam Jumat, seusai sholat Isya, di padepokan itu diadakan atraksi pencaksilat serta debus untuk menarik masyarakat datang. Terbukti, acara pencaksilat tersebut mampu menarik masyarakat untuk datang. Sehingga secara tidak langsung membuat lokasi Kebo Ireng sepi. Tidak hanya itu, pengobatan yang dilakukan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari juga mampu membuat warga beralih dari Wiro, dukun sakti yang terkenal bisa mengobati semua penyakit. Ketenaran Hasyim dengan padepokan silatnya tentu saja membuat Wiro terganggu
dan cemas karena akan kehilangan pamor. Bahkan, Wiro sempat beberapa kali menyusupkan anak buahnya untuk melihat atraksi pencaksilat yang diadakan di Padepokan Hasim. Mengetahui Wiro menyusup anak buahnya, Hasim merasa senang. Karena dengan begitu, Hasim memastikan jika Wiro tidak akan berani mengganggu padepokannya secara langsung setelah mengetahui kemampuan ilmu silat putih santri-santrinya. Benar saja, Wiro tidak berani melakukan perlawanan terbuka pada padepokan Hasim melalui anak buahnya. Wiro melakukan provokasi dengan melempari pondok, bahkan pernah anak buah Wiro melepaskan panah api yang membakar atap pondok padepokan. Namun, Hasim yang terkenal anti kekerasan itu melarang keras anak buahnya membalas provokasi tersebut. Bahkan, kepada anak buahnya, Hasim selalu menyarankan agar selalu bersikap sopan terhadap semua orang, terutama masyarakat luar. Beberapa kali, santri padepokan diprovokasi oleh anak buah Wiro saat belanja di pasar Cukir, hingga diajak berkelahi, tapi para santri tidak pernah terpancing. Sikap para santri semakin menarik simpati masyarakat dan membuat Wiro kian berang, sehingga Wiro terus mengganggu padepokan dengan berbagai cara licik. Sikap licik Wiro yang terus mengganggu padepokan lewat provokasi akhirnya membuat Kiai Sakiban mengambil langkah untuk segera mengakhiri kekuasaan Wiro dan menyelamatkan warga dari kemaksiatan Kebo Ireng. Kiai Sakiban mengambil keputusan untuk menantang Wiro bertarung secara jantan dengan santri padepokan. Karena Kiai Sakiban yakin santri padepokan mampu mengalahkan Wiro. Sebelum menjalankan rencananya, Kiai Sakiban terlebih dahulu mengutarakan maksudnya kepada Kiai Hasim. Meski awalnya sempat menolak rencana Kiai Sakiban karena dinilai membahayakan. Namun atas dukungan para santri yang bermaksud ingin menyelamatkan warga dari Kebo Ireng pimpinan Wiro, Kiai Hasim akhirnya menyetujui rencana tersebut. Keputusan mengundang Wiro uji tanding sengaja diambil untuk menghindari hukum Belanda saat itu. Karena jika pertarungan dilakukan di luar padepokan, Belanda akan menangkap para santri serta menutup padepokan dengan tuduhan penyerangan. Dan diutuslah dua santri oleh Kiai Sakiban untuk menemui Wiro. Setelah menemui Wiro di warung kopi Pasar Cukir, tempat dirinya biasa duduk mengawasi anak buahnya, dua santri utusan Kiai Sakiban langsung mengutarakan maksudnya. "Kami menyampaikan salam dari Kiai Sakiban untuk Kang Wiro," ujar salah satu santri. Mendengar itu, Wiro hanya menanggapi sinis. "Ada apa Kiai Sakiban menyampaikan salam kepadaku?" jawabnya dengan sinis. Kemudian, salah satu santri kembali menyampaikan maksudnya. "Kiai Sakiban minta Kang Wiro beserta anak buahnya tidak mengganggu padepokan kami. Kalau memang bersedia, sebaiknya diadakan tanding terbuka saja. Jangan mengganggu dengan cara pengecut seperti perempuan," sebut santri itu. Mendengar ucapan santri, sontak mata Wiro merah membara dan emosi. "Kurang ajar, berani sekali kalian menghina murid padepokanku seperti perempuan. Apa Kiai Sakiban tidak tahu siapa Wiro?" ujar Wiro dengan mata melotot. Dua santri tersebut tidak menjawab. Mereka hanya menunggu kata-kata Wiro selanjutnya. Dalam hati mereka merasa senang, karena rencana memancing Wiro keluar bakal berhasil. "Bilang sama Kiai Sakiban, atur tempat pertarungan. Wiro sendiri yang akan turun," kata Wiro masih dengan nada emosi. Usai Wiro berbicara, dua santri pun pamit dan menyampaikan pesan kepada Kiai Sakiban serta Kiai Haji Hasim.
Kabar bakal adanya pertarungan antara Wiro dengan santri Padepokan cepat menyebar luas. Dan malam Jumat selepas Isya dijadikan waktu untuk uji tanding. Para santri Padepokan pun sudah menyiapkan lokasi tanding. Ratusan warga terlihat mendatangi lokasi. Wiro membuktikan ucapannya. Dia datang dengan didampingi Sartini serta puluhan anak buahnya. Pertarungan pun dimulai. Dari pihak Padepokan dipilih Abdullah, santri asal Cirebon yang berperawakan sedang namun memiliki kanuragan mumpuni. Saat keduanya berhadapan, ratusan warga pendukung Wiro bersorak memberi dukungan karena merasa yakin jagoannya bakal menang. Wiro langsung mengeluarkan jurus andalannya mengejar Abdullah. Namun, kesigapan Abdullah membuat semua pukulan Wiro hanya mengenai angin kosong. Akhirnya, Wiro mengeluarkan jurus pamungkas dengan mantra-mantra saktinya. Melihat Wiro mengeluarkan jurus andalan, Abdullah terlihat siaga sembari berserah diri kepada Allah. Saat Wiro mengejar dan hendak memukul dengan jurus pamungkasnya, dengan cepat Abdullah mengelak, sembari melepaskan pukulan beruntun ke arah leher dan ulu hati Wiro. Wiro pun ambruk menerima pukulan Abdullah. Sontak, para anak buah Wiro beserta Sartini yang terlihat cemas mendatangi Wiro yang terkapar dengan luka dalam yang serius. Karena Wiro tak dapat bergerak, Abdullah dinyatakan sebagai pemenang dan Wiro digotong pulang oleh anak buahnya. Kemenangan santri Padepokan Kiai Hasyim langsung menyebar ke masyarakat, termasuk ke telinga Belanda. Sehingga Belanda mulai was-was bakal kehilangan seseorang yang dapat diandalkan memimpin Kebo Ireng. Terlebih, sekitar 1 bulan kemudian, Wiro akhirnya meninggal karena luka dalam. Seorang dukun sakti yang tidak mampu mengobati penyakitnya sendiri. Semakin hari, Kebo Ireng semakin sepi, karena tidak ada lagi pemimpin yang diandalkan. Ditambah, kepergian Sartini karena selalu berselisih pendapat dengan pemimpin Kebo Ireng pengganti Wiro yang ditunjuk Belanda yaitu Joyo Rumpono. Masyarakat pun mulai tertarik mendatangi Padepokan Kiai Haji Hasyim untuk belajar bela diri dan agama, sehingga murid Padepokan semakin banyak. Dan tepat pada tahun 1906 atau 7 tahun berdirinya Padepokan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari resmi mengubah Padepokannya menjadi pesantren dengan nama Tebu Ireng. Nama ini mempunyai filosofi yang berarti tebu yang paling baik jenisnya adalah tebu ireng, batang tebu yang berwarna hitam. Di pondok pesantren Tebu Ireng, kita berharap anak didik yang belajar ibarat tanaman tebu hitam yang kelak akan berguna dan bernilai tinggi di masyarakat, bangsa, dan agama, ujar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian, pada tahun 1913, karena rasa trauma Belanda terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro yang banyak didukung kalangan pesantren, Belanda pun menyerang pondok pesantren Tebu Ireng. Dalam penyerangan tersebut, sepertinya Belanda bukan hanya ingin menangkap Kiai Haji Hasyim, tapi juga membunuhnya. Namun, berkat kesigapan para santri, Kiai Haji Hasyim berhasil dibawa kabur keluar pesantren saat penyerangan oleh Belanda. Pesantren yang dibangun dengan susah payah itu akhirnya rata dibakar oleh Belanda. Beberapa santri yang sempat memberikan perlawanan diperintahkan untuk mundur karena tidak mungkin mampu melawan senjata api. Tidak butuh waktu lama, kabar peristiwa pembakaran pondok pesantren Tebu Ireng oleh Belanda menyebar ke seluruh Jawa dan Madura. Berita besar-besaran tentang penyerangan ini diliput surat kabar yang berada di Surabaya, Semarang, Batavia, Bandung, dan Malang, dan menimbulkan simpati dan dukungan yang begitu besar terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hal ini
tidak terlepas dari Serikat Islam yang pada Januari 1913 mulai menerbitkan harian Utusan Hindia sebagai organ resminya. Hanya dalam 20 hari setelah penyerangan, hampir 1.000 simpatisan datang dan mengirimkan bahan bangunan, uang, makanan, serta tenaga untuk mendirikan kembali bangunan pondok pesantren Tebu Ireng. Dengan dukungan masyarakat yang meluas ke seantero Jawa, serta tekanan dari parlemen di negeri Belanda atas tindakan sewenang-wenang di tokoh koloni, membuat aparat Belanda di Dusun Cukir tidak berkutik. Hal inilah yang menyelamatkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pesantrennya Tebu Ireng. Demikian rangkaian kisah tentang pertarungan sengit santri Tebu Ireng melawan dukun sakti Kebo Ireng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.